Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM telah mengumumkan secara resmi pengadaan ASN di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 ini. Pengadaan ASN Badan POM ini akan dilakukan melalui seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Badan POM telah menyiapkan formasi sebanyak 781 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang terbagi menjadi 28 jabatan di 85 unit kerja Badan POM seluruh Indonesia. Di video kali ini, kita akan bahas terkait formasi dan persyaratan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun 2024. Apa saja formasi CPNS yang tersedia? Bagaimana persyaratannya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Pada tahun 2024 ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM telah menyiapkan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS sebanyak 781 formasi yang terdiri dari 28 jabatan. Formasi ini dapat Sobat lamar jika Sobat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Badan POM. Salah satu persyaratan yang harus Sobat penuhi yaitu kualifikasi pendidikan. Sobat harus memiliki pendidikan yang dipersyaratkan untuk dapat mengikuti dan lulus pada seleksi CPNS Badan POM. Adapun rincian formasi dan persyaratan CPNS Badan POM adalah sebagai berikut. 1. Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 mulai dari S1 Biologi sampai dengan S1 Gizi dengan jumlah formasi sebanyak 283 formasi. 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 mulai dari S1 Manajemen sampai dengan S1 Ekonomi Pembangunan dengan jumlah formasi sebanyak 15 formasi. 3. Jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Manajemen sampai dengan D4 Akuntansi Sektor Publik dengan jumlah formasi sebanyak 40. 4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Manajemen sampai dengan D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan jumlah formasi sebanyak 14. 5. Arsiparis Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan yaitu S1 Manajemen sampai dengan S1 Sistem Informasi dengan jumlah formasi sebanyak 1 formasi. 6. Jabatan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Manajemen sampai dengan S1 Ilmu Administrasi Negara dengan jumlah formasi sebanyak 10 formasi. 7. Auditor Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika sampai dengan D4 Akuntansi Sektor Publik dengan jumlah formasi sebanyak 43. 8. Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Teknik Sipil sampai dengan S1 Ekonomi Pembangunan dengan jumlah formasi sebanyak 1 formasi. 9. Perencana Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Manajemen sampai dengan D4 Studi Kebijakan Publik dengan jumlah formasi sebanyak 56. 10. Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika sampai dengan S1 Teknologi Informasi dengan jumlah formasi sebanyak 24 formasi. 11. Jabatan Sandiman Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Teknik Elektro sampai dengan D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi dengan jumlah formasi sebanyak 6. 12. Jabatan Statistisi Ahli Pertama
dengan kualifikasi pendidikan S1 Matematika atau S1 Statistika dengan jumlah formasi 3. 13. Widya Iswara Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 Biologi sampai dengan S2 Epidemiologi dengan jumlah formasi sebanyak 8 formasi. 14. Jabatan Penata Kelola Obat dan Makanan dengan kualifikasi pendidikan S1 Biologi sampai dengan S1 Teknologi Hasil Pertanian dengan jumlah formasi sebanyak 63 formasi. 15. Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi dengan kualifikasi pendidikan S1 Matematika sampai dengan S1 Teknologi Informasi dengan jumlah formasi sebanyak 16 formasi. 16. Analis Anggaran Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, S1 Ilmu Politik dengan jumlah formasi sebanyak 2 formasi. 17. Analis Hukum Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum dengan formasi sebanyak 5 formasi. 18. Analis Kerjasama Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan D4 Akuntansi Sektor Publik sampai dengan S1 Manajemen Kebijakan Publik dengan jumlah formasi sebanyak 5 formasi. 19. Jabatan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik sampai dengan S1 Teknologi Pendidikan dengan jumlah formasi sebanyak 2 formasi. 20. Jabatan Arsiparis Terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Administrasi Perkantoran sampai dengan D3 Teknologi Informasi dengan jumlah formasi sebanyak 36. 21. Jabatan Auditor Terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Akuntansi sampai dengan D3 Teknik Informatika dengan jumlah formasi sebanyak 8 formasi. 22. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum, S1 Hubungan Internasional, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan atau S1 Ilmu Politik dengan jumlah formasi sebanyak 5 formasi. 23. Penata Laksana Barang Terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Akuntansi sampai dengan D3 Statistika Bisnis dengan jumlah formasi sebanyak 54. 24. Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S1 Hukum dengan jumlah formasi 2 formasi. 25. Jabatan Pranata Keuangan APBN Terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Akuntansi, D3 Sistem Informasi Akuntansi atau D3 Administrasi Bisnis dengan jumlah formasi sebanyak 2. 26. Jabatan Pranata Komputer Terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Teknik Informatika sampai dengan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dengan jumlah formasi sebanyak 15. 27. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil dengan kualifikasi pendidikan D3 Manajemen sampai dengan D3 Administrasi Negara dengan jumlah formasi sebanyak 60. Dan 28. Jabatan Psikologi Klinis Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S2 Profesi Psikologi Minat Psikologi Klinis dengan jumlah formasi sebanyak 2. Bagaimana? Berminat jadi CPNS di Badan POM? Informasi selengkapnya mengenai penerimaan CPNS Badan POM dapat sobat baca di website catatan ASN pada alamat catatanasn.com dan web resmi CASN Badan POM pada alamat casn.pom.go.id. Atau sobat dapat mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, itulah informasi mengenai formasi dan persyaratan untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2024. Selanjutnya, formasi untuk instansi mana lagi yang akan kita bahas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Catatan ASN agar tidak ketinggalan informasinya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar.
Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.